Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih belum bisa untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Jadi untuk saat ini kita masih harus melangsungkan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai drama. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan drama? Kalian juga pasti sudah sering menonton drama-drama Korea apalagi? Sering ya. Baik. Namun di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi alur cerita, kemudian babak demi babak dan konflik dalam drama. Jadi di sini kalian nanti harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, baik dari tema, alur, dan sebagainya. Untuk drama sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu draumani, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan sebagainya. Drama dapat diartikan sebagai sebuah lakon atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan dilakukan oleh tokoh yang berisi konflik. Drama terdiri atas beberapa bagian yang disusun secara sistematis. Susunan tersebut biasanya disebut alur. Kemudian dalam sebuah cerita drama itu bergerak dari suatu permulaan, kemudian melalui bagian tengah dan menuju ke akhir. Ketiga bagian tersebut disebut prolog, dialog, dan juga epilog. Prolog sendiri adalah kata pembuka atau pengantar, sedangkan epilog adalah kata penutup, biasanya berisi amanat ya atau kesimpulan. Selanjutnya adalah dialog. Siapa sih yang nggak tahu dialog? Dialog sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian drama tersebut adalah akan dibagi kembali menjadi babak-babak ya, atau adegan-adegan dalam drama yang biasanya bikin deg-degan. Orientasi dalam bagian awal cerita, kemudian biasanya itu orientasi isinya adalah perkenalan tokoh, perkenalan watak, kemudian suasana, tempat, atau situasi dalam cerita yang akan dibawakan. Komplikasi sendiri adalah bagian tengah, di mana di situ biasanya akan ada pengembangan konflik. Di dalam orientasi, maksud saya adalah komplikasi, itu biasanya tokoh utama akan menemukan konflik dan berbagai masalah serta kesalahpahaman di antara tokoh utama dengan tokoh lainnya. Dan yang terakhir adalah resolusi, di mana di resolusi ini akan ditemukan suatu titik terang. Namun di antara resolusi dengan komplikasi itu ada yang namanya klimaks. Klimaks sendiri adalah puncaknya dari suatu masalah atau konflik semakin memanas. Di situ biasanya nanti di bagian akhir akan terjadi perubahan nasib tokoh. Biasanya tokoh utama, biasanya kalau yang awalnya itu dia jahat, nanti pada akhirnya dia akan bisa menjadi baik dengan konflik yang dihadapi olehnya. Oke, selanjutnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama. Di sini ada beberapa unsur drama ya. Yang pertama adalah latar. Latar sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan latar.
Karena tidak hanya dalam drama ya, banyak sekali unsur-unsur yang hampir sama seperti dalam cerpen maupun fabel. Hanya kalau fabel kan hewan ya, yang berlakon seperti manusia. Oke, selanjutnya adalah penokohan. Penokohan ini biasanya tokohnya itu diberi watak seperti apa. Jadi penokohan ini watak dari tokoh A itu seperti apa. Misalkan baik, bijaksana. Tokoh B dia jahat. Tokoh C sebagai penengah begitu. Selanjutnya adalah dialog. Ya, dialog sangat penting ya. Kalau nggak ada dialog, nanti gimana berjalannya drama tersebut. Selanjutnya adalah tema. Dalam suatu naskah drama pasti ada tema ya, atau pokok utama. Yang terakhir adalah amanat atau pesan dalam naskah drama. Ini tidak kalah pentingnya dengan tema karena setiap naskah drama pasti ada amanat yang tersirat maupun tersurat dari naskah drama tersebut, di mana penulis pasti ingin memberikan kesan supaya bisa diambil nilai-nilai, baik nilai moral atau nilai keagamaan sesuai dengan yang diinginkan penulis, seperti itu. Nah, untuk pemaparan materi tentang drama Ibu rasa cukup. Setelah ini Ibu meminta kalian untuk mempertunjukkan salah satu tokoh dalam naskah drama yang sudah Ibu kirim di grup WA. Nanti kalian harus membacanya dengan seksama dan dipahami dengan baik bagaimana kira-kira watak dari tokoh yang ingin kalian demonstrasikan atau kalian pertunjukkan kepada Ibu, sehingga kalian bisa Ibu harap kalian membaca naskah tersebut dengan baik, sebaik-baiknya, karena kalian harus memahami dengan betul apa maksud dari naskah drama tersebut. Dan ketika kalian ingin mendemonstrasikan salah satu tokoh, kalian harus memahami betul bagaimana watak tokoh tersebut, dan diusahakan yang hampir sama dengan watak kita sendiri, karena itu akan lebih memudahkan kalian untuk menirukan atau mendemonstrasikan tokoh yang ada dalam naskah drama. Saya harap kalian bisa bekerja sama tim melalui grup ya. Nanti kita akan diskusikan di dalam grup saja. Dan apabila ada yang kurang paham mengenai materi pada hari ini, bisa langsung chat ke WA grup Ibu. Oke? Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Pada dasarnya nanti kalian adalah harus menirukan salah satu tokoh dan dipraktikkan. Nanti bisa langsung di video saja. Ya. Cukup. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa segera bertatap muka dalam melaksanakan pembelajaran, tidak lagi daring, karena saya sudah sangat merindukan kalian tentunya. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan corona segera hilang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.